Halo Tribuners, gimana kabarnya hari ini ya? Mudah-mudahan sehat terus ya, sehat-sehat selalu dan terus dijaga kesehatannya. Jangan pernah kamu melalaikan protokol kesehatan karena sekarang pandemi COVID-19 semakin merajalela di Indonesia, bahkan mengenai orang-orang terdekat kita. Jadi kalau kita cinta dengan mereka, kita harus jaga kesehatan kita juga. Oke, di Tribun News Style kali ini kamu bakal ditemenin sama Hakim, dan di sini kita bakal ngebahas soal satu hal yang bisa dirasakan, bahkan semua orang merasakan ini juga di usia 20 tahunan ke atas. Jadi emang di usia 20 tahunan ke atas ini merupakan salah satu fase di mana seseorang itu bakal merasakan perubahan dari remaja menuju dewasa. Dan perang batin itu juga bakal dirasakan antara kebahagiaan, kesedihan, bahkan kamu juga bakal ngerasa bingung, baru sedih atau baru seneng. Nah, masalah-masalah yang muncul itu biasanya terkait dengan hubungan. Jadi nggak cuman soal percintaan doang ya, tapi hubungan pertemanan, hubungan dengan keluarga, juga ada masalah finansial, masalah pekerjaan, bahkan ada masalah ketidakpercayaan dengan diri kamu sendiri. Dan kamu harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jati diri kamu dengan berbagai cara. Dan disinilah fase yang disebut dengan fase quarter life crisis. Dulu Hakim pernah berbincang-bincang sama Gilang waktu itu di Tribun News Style juga tentang apa itu quarter life crisis dan juga gimana sih penyebabnya dari quarter life crisis itu. Dulu sudah sempat kita bahas, kamu bisa scroll ke bawah di Tribun News Podcast, baik itu di Spotify ataupun di YouTube, bisa nanti bakal ketemu. Dan di sini kita bakal ngebahas gimana cara menghadapinya, gimana cara menghadapi quarter life crisis menurut Hakim. Dan di sini kita ulas-ulas sedikit deh, sebenarnya quarter life crisis itu apa sih? Jadi quarter life crisis itu adalah proses pencarian jati diri bagi seseorang yang mulai memasuki tahap awal usia dewasa. Jadi ini sebuah tahapan perubahan sikap, perubahan pola pikir kamu di usia kamu yang sekiranya itu ada di seperempat abad. Jadi bisa di angka 25 tahun atau sekitaran itu. Fase quarter life crisis ini tuh emang wajar banget dialami sama semua orang ya Tribuners. Jadi kamu gak perlu khawatir. Kalau kamu khawatir, kamu wajib banget dengerin podcast yang satu ini, karena Hakim bakal bagi-bagi cara gimana sih menghadapi quarter life crisis dengan baik. Yang pertama, kamu harus tahu dulu deh kapan saat yang tepat untuk memulai semua rencana-rencana kamu. Jadi jawabannya adalah sekarang. Walaupun kamu masih merasakan quarter life crisis di usia 25 tahun tuh masih jauh dengan usia kamu saat ini, kamu harus tetap merencanakan segalanya tuh mulai dari sekarang. Kebiasaan menunda-nunda itu cuman bikin kamu itu kehilangan waktu sia-sia aja. Jadi jangan sampai pernah kamu menunda-nunda segala rencana kamu di masa depan. Kalau kamu menunda-nunda, kesuksesan atau target-target kamu itu juga bakal tertunda. Yang kedua, kamu tidak perlu membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, karena kualitas hidup kamu dan orang lain tuh bakal berbeda jauh. Kamu dan dia aja dilahirkan dari orang tua yang berbeda. Jadi untuk perbedaan itu jangan dibanding-bandingkan, kamu ambil positifnya aja dari dia. Kalau misalnya kamu membanding-bandingkan dengan orang lain, justru kamu nanti bakal ngerasa insecure, ngerasa terus-menerus gak bersyukur dengan apa yang kamu punya saat ini. Ingat ya bahwa setiap orang itu emang berada dalam tahap yang berbeda untuk jalan hidupnya masing-masing. Jadi jangan pernah kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena udah pasti beda dong. Dan kamu harus paham itu, kamu harus menerima segala kekurangan kamu, menerima segala kelebihan kamu, biar kamu itu jauh dengan yang namanya sifat banding membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya, kamu harus menyingkirkan mereka-mereka atau orang-orang yang bikin nilai baik kamu itu semakin memburuk dalam hidup. Misalnya ada teman-teman kamu yang ngerasa toksik banget dalam hidup kamu, yang ngebikin kamu tuh malah makin down, tidak mendukung, suka ngeretin kamu, suka memanfaatin kamu. Mungkin kamu bisa tinggalin orang-orang kayak gitu untuk kehidupan kamu yang lebih baik di masa depan, untuk menjaga segala rencana-rencana kamu yang sudah kamu susun dengan baik. Jangan sampai rencana-rencana itu atau cita-cita kamu untuk menjadi orang yang lebih sukses, untuk orang yang lebih berhasil, itu terganggu dengan adanya teman-teman kamu yang bikin toksik kayak gitu.
Berikutnya, kamu juga harus banyak membaca literatur ya kan. Jadi budaya membaca ini harus kita kembangkan, harus kita tingkatkan juga, karena ini merupakan salah satu cara efektif untuk membuka wawasan kita, membuka ide-ide kita, menambah pengetahuan-pengetahuan kita, biar di masa depan tuh kita siap untuk menghadapi masalah-masalah. Kita siap untuk menghadapi segala rintangan di usia 25 tahun atau quarter life crisis itu. Jadi emang terlalu banyak membaca itu tidak memberikan kerugian kepada diri kita, dan apalagi di zaman sekarang, di zaman era digital, kamu udah bisa baca tuh nggak harus dengan buku yang bentuknya buku, kamu tuh bisa baca e-book, kamu bisa baca artikel online juga, kamu juga bisa baca postingan-postingan orang yang mungkin itu juga bermanfaat buat hidup kamu. Yang kelima, kamu harus melakukan hal terbaik dalam semua hal. Kerahkan seluruh kemampuan kamu. Apa yang kamu bisa lakukan, bisa dagang, bisa ngajarin orang, bisa ngelesin, bisa bertani, bisa apapun, itu kamu lakukan kalau kamu bisa. Itu merupakan salah satu modal penting banget buat persiapan kamu di masa depan. Barangkali sesuatu hal yang kamu coba sekarang itu bakal menjadi besar suatu hari nanti. Kayak misalnya berbisnis kecil-kecilan, mulai bisnis makanan, mungkin makanan yang cuman masak sendiri, dinikmatin sama orang-orang serumah, orang-orang sekitar kamu. Tiba-tiba siapa tahu suatu hari nanti bisa mendunia, bisa dikenal sama banyak orang. Kamu juga harus menghindari segala konflik yang ada dalam diri kamu. Kadang masalah-masalah itu datang dari diri kita sendiri, kita nggak menyadari itu ya kan. Dan kita emang harus banyak-banyak merefleksi diri, karena walaupun masalah itu datangnya dari diri kita yang ngebikin masalah, kitalah juga yang harus menyelesaikan masalah itu. Jangan sampai kita malah lari dari masalah itu, kan ngeri juga gitu ya. Udah ada orang yang nyamperin kita tapi kita lari, jadi bakal kecewa. Kalau udah kecewa bakal nambah lagi masalahnya, iya kan? Dan kamu juga harus tahu Tribuners, kalau usia 20 tahunan ini tuh cuman berlangsung selama sekali saja selama hidup kamu. Karena kamu menikmati kehidupan tuh juga semakin bertambah usia, semua keadaan tuh juga bakal berbeda. Jadi di usia 20 tahunan ini cuman sekali doang yang kamu rasain. Jadi kamu harus manfaatin dengan baik, rencanain juga dengan baik kalau misalnya kamu belum mencapai di usia ini. Karena di usia setelah 20 tahunan itu akan menjadi lebih berat lagi. Walaupun masa-masa remaja menuju dewasa itu emang dihabiskan di usia 20 tahunan, dan usia dewasa itu barangkali akan jauh lebih susah dibandingkan dengan masa remaja, dibandingkan dengan masa peralihan remaja kepada dewasa. Itu penting banget buat kita ketahui. Dan yang terakhir, kamu harus banyak-banyak bersyukur atas apa yang udah kamu dapatkan saat ini. Terkadang banyak banget di luar sana tuh orang-orang yang mencari-cari apa yang belum dipunyai, pengen sesuatu yang berbeda dari yang lain gitu ya kan, yang belum dimilikin sama orang lain, padahal sebetulnya dia tidak mampu. Itu kayaknya harus dikurangin banget budaya-budaya konsumtif seperti itu. Kalau misalnya kita udah cukup dengan satu barang, satu hal tertentu, ya udah, itu udah cukup gitu. Kita nggak perlu melirik barang orang lain, kita nggak perlu melirik hidupnya orang lain yang jauh lebih baik daripada kita. Mungkin itu aja yang bisa Hakim sampaikan buat kamu untuk cara mengatasi quarter life crisis di usia 20 tahunan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu, karena usia 20 tahunan itu emang usia emas, salah satu usia emas yang kita punya, karena itu menjadi salah satu tonggak kesuksesan kita, keberhasilan kita di masa depan. Mungkin itu aja ya Tribuners, Hakim mau pamitan dulu. Ingat, harus tetap menjaga kesehatan karena sekarang pandemi COVID-19 sedang merajalela. Oke, sampai jumpa di Tribun News Style episode selanjutnya.